Shalom, selamat hari Paskah buat kita semua. Mari kita memperhatikan liturgi kita masing-masing. Inilah hari kemenangan. Dia yang mati bangkit dari antara orang mati. Maut dikalahkan, menjadi pengharapan baru bagi siapapun yang percaya kepadanya. Tapi mengapa kami berkumpul di sini? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Beritakanlah kepada dunia, Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Mari kita berdiri. Kristus bangkit, saudara. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Selamat Hari Paskah bagi kamu saudara-saudara. Yesus telah bangkit. Haleluya. Selamat Hari Paskah juga bagimu. Sungguh Yesus telah bangkit. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca secara responsorial. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku, Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia, lebih baik berlindung pada Tuhan. daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Amin. Mazmur 118, pujilah kebajikan Tuhan. Mari dalam ketulusan dan kerendahan kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Ya Yesus yang bangkit. Sering kami merasa diri benar dan tidak berdosa. Bahkan kami tidak tahu lagi bahwa yang kami lakukan adalah dosa, karena sudah terlalu sering kami lakukan dan menjadi kebiasaan. Juga sering menutupi kesalahan kami dengan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan kami
yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Pertama Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Amin. Ku berbahagia ya. Kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan 3 bacaan kita. Bacaan pertama Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Bacaan yang kedua adalah Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Dan bacaan Injil kita yaitu Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 sekaligus sebagai bahan utama kita dalam perenungan Paskah ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, kalau kita telah menemukan di Alkitab kita, mari kita tenangkan hati dan kita mohon tuntunan Roh Kudus menyertai kita. Kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, Allah yang penuh kasih, betapa bahagianya kami seluruh umat-Mu yang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh dunia, yang saat ini merayakan kebangkitan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang bangkit mengalahkan maut. Sekarang Tuhan, kami rindu untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu
yang menyertai kami semua. Jauhkan kami dari halangan gangguan dalam bentuk apapun, teristimewa kuasa-kuasa kegelapan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh ditaburkan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dunia. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasil yang murah. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Amin. Bacaan kedua dari kitab Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kami tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya, kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia. Setelah Ia bangkit dari antara orang mati, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas segala orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat
pengampunan dari dosa oleh karena nama-Nya. Amin. Sambutlah Injil Yesus Kristus dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di rumah. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluru yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku
dan alami. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang menyatakan hal-hal itu kepada. Demikianlah sabda Kristus. Sungguh berbahagia kita semua yang berkesempatan membaca dan mendengarkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Kure semangat Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Terpujilah Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut yang kita rayakan kebangkitannya saat ini. Baik kita yang ada sekarang ini maupun saudara-saudara kita di rumah mereka masing-masing, bahkan semua umat yang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh dunia. Tema perenungan kita saat ini adalah Aku telah melihat Tuhan. Ini kesaksian Maria. Kiranya menjadi kesaksian iman kita. Aku telah melihat. Ya, dalam bahasa Toraja, kutiro tubuh. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana kira-kira perasaan seorang ibu ketika kehilangan sesuatu benda yang sangat berharga dalam hidupnya? Misalnya sebuah tas kesayangan yang berisi dompet yang di dalamnya ada uang, kartu ATM, KTP, SIM, dan surat berharga lainnya. Juga di dalam tas kesayangan itu ada laptop yang berisi dokumen penting, termasuk disertasi yang telah siap untuk di print out demi menghadapi ujian doktoral yang telah dipersiapkan selama 4 tahun dengan meninggalkan anak dan suami di kampung halaman demi meraih cita-cita yang luhur di negeri orang. Namun menjadi pupus harapan karena kehilangan tas kesayangan yang berisi harta yang sangat berharga itu. Kira-kira bagaimana? Tentu sang ibu panik dan putus asa. Dan dalam kepanikan dan keputusasaan itu, tiba-tiba datang seorang poster gereja yang setia mengatakan, "Ini tas ibu pendeta. Saya amankan tadi di lemari gereja ketika kutemukan di belakang panggung sementara ibu pendeta memimpin ibadah KPI di tengah ribuan massa, dan saya harus meninggalkan tempat untuk mengantar istriku ke rumah sakit karena mau melahirkan. Jadi aku tidak bisa tinggal menjaga tas ibu. Maaf, ibu pendeta, saya tidak menelpon ibu lagi karena betul-betul saya sangat panik. Soalnya istriku melahirkan anak kembar dan harus disesar. Sehingga baru hari ketiga ini saya ingat, wah, tasnya ibu pendeta ada di lemari, dan langsung saya datang mengantarnya ke ibu saat ini. Semoga
tidak ada satupun yang hilang di dalamnya. Wah, bagaimana sambutan Ibu Pendeta? Sang ibu yang sungguh bahagia itu melonjak kegirangan sambil berteriak syukur kepada Tuhan. Terima kasih Pak Koster yang baik hati. Sambil merangkul tas kesayangan Ibu Pendeta, ia berkata, aku telah melihat tasku kembali. Aku telah menemukannya. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dapat dibayangkan betapa bahagianya sang ibu pendeta ketika menemukan kembali tas kesayangannya yang hilang itu. Sehingga dengan spontan ia melonjak kegirangan, bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Pak Koster yang baik hati. Demikian pula kebahagiaan yang tak terhingga yang dialami oleh sang ibu dalam kisah kebangkitan Kristus, yakni Maria Magdalena. Mengapa saudara-saudara? Karena di tengah-tengah kesedihan atas kematian sang guru yang sungguh-sungguh telah berjasa dalam hidupnya, ia melihat Yesus telah bangkit kembali. Jasa-jasa dan kebaikan Yesus dalam hidup Maria Magdalena sungguh luar biasa. Dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 2 dikatakan bahwa Maria Magdalena telah dibebaskan dari 7 roh jahat oleh Yesus. Mari dibayangkan ke dokter raya ke yang nate mari ke dua dirasuk oleh 7 roh jahat umbai bobo mereka tu Maria Magdalena apa napa maleke po Yesus. Jadi dia bersama dengan murid-murid yang sungguh merasa kehilangan seorang yang sangat berharga dalam hidupnya ketika penyaliban dan kematian Yesus. Kesedihannya bertambah lagi dengan rasa panik ketika ia tiba di kubur Yesus untuk menyatakan dan mencurahkan cinta kasihnya kepada Yesus. Namun mayat Yesus telah tiada dalam kubur. Injil Markus 16 dan Lukas 24 mengisahkan bagaimana cara para perempuan mau mencurahkan cinta kasih mereka kepada Yesus walaupun sudah jadi mayat di dalam kubur. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Markus 16 ayat 1. Sayangnya batu penutup kubur telah terguling, mayat Yesus telah tiada. Maka Maria berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Yohanes 20 ayat 2. Petrus dan murid yang lain itu datang ke kubur Yesus, melihat ternyata tinggal kain kapan yang terletak di tanah dan kain peluh yang tadinya di kepala Yesus telah tergulung terletak agak di samping di tempat yang lain. Melihat fakta dalam kubur Yesus itu,
mereka menjadi percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang menyatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yohanes 20 ayat 8 sampai 10. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis sambil menjenguk ke dalam kubur. Sungguh menyedihkan bagi Maria. Yesus, guru yang dicintainya, telah mati. Mayatnya pun telah hilang. Namun tiba-tiba tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadaku. Yohanes 20 ayat 15 sampai 18. Maria sungguh bahagia, bersukacita, bahkan menjadi saksi kebangkitan Kristus. Maria Magdalena menjadi perempuan pertama, bahkan manusia pertama yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Pelajaran penting dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Pertama, mengapa Maria Magdalena yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Yesus? Mengapa? Kenapa bukan Petrus, murid Yesus yang dikenal sebagai yang terdepan di antara yang sama? Atau mengapa bukan Yohanes yang dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus? Atau tokoh-tokoh besar Alkitab lainnya seperti Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea? Apalagi mereka berdua telah berjasa, telah mempertaruhkan segalanya, jabatannya, nyawanya, dan hartanya dalam menguburkan mayat Yesus. Mengapa bukan mereka itu, tetapi Maria Magdalena, seorang perempuan biasa, bahkan telah dirasuk oleh 7 roh jahat yang bagi banyak orang yang belum lahir baru, sosok Maria Magdalena bisa dianggap tidak pantas untuk menyaksikan berita yang sangat penting. Apalagi
menyampaikan bahwa ia telah melihat Yesus manusia kudus telah bangkit. Sementara dalam budaya setempat kesaksian seorang perempuan tidak dipercaya. Apalagi mungkin kalau kebiasaan manusia sekarang ini banyak kali mengukur masa lalunya orang. Itu Maria tomangka naroso pitu dia agama susu baik karondonan. Kemungkinan tidak dipercaya. Tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Mengapa? Alasan konkret mengapa Maria Magdalena dipilih oleh Tuhan menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus tidak dijelaskan secara gamblang dan terbuka oleh keempat kitab Injil. Tidak. Itulah sejarah karya penyelamatan Allah yang tak sanggup diselami oleh akal dan pikiran manusia. Namun ini sangat penting untuk kita renungkan bersama. Kebangkitan Kristus membawa reformasi yang utuh, dan kiranya itu menjawab bagi kita mengapa Maria itu dapat dipilih oleh Tuhan. Kebangkitan Kristus membawa reformasi yang utuh. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus membuka mata dan hati manusia yang sering mengandalkan kekuatan duniawi yang kelihatan dan sering dalam kepalsuan dan kebobrokan moral, menjadi berubah, terarah kepada kepatuhan pada kehendak Tuhan yang sanggup melihat hati seseorang, termasuk sanggup melihat hati Maria Magdalena yang tulus mengikut Yesus. Di mana bukti ketulusan hati Maria mengikut Yesus? Bayangkan, yang sangat jelas dalam kitab Injil itu di tempat-tempat yang berbeda diperlihatkan. Dalam masa jaya pelayanan Yesus, melayani dari kota ke kota, dari desa ke kota, dari desa ke desa, kampung ke kampung, menyembuhkan segala penyakit dengan berbagai jenis. Maria Magdalena bersama teman-teman yang telah disembuhkan oleh Yesus aktif melayani rombongan Yesus. Lukas 8 ayat 2 sampai 3 jelas di sini. Demikian juga dalam masa krisis dan kritisnya Yesus di kayu salib, Petrus dan teman-teman yang lain yang hebat Petrus itu biasa mendoro-doro matira ke apa. Kita tidak melihat. Bahkan dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Maria Magdalena bersama ibu Yesus dan perempuan lain berdiri dekat salib Yesus. Itu jelas dalam Injil. Bahkan dalam matinya Yesus pun di dalam kubur yang tertutup batu besar tidak menjadi penghalang bagi Maria untuk datang
di pagi-pagi benar ketika hari masih gelap untuk mencurahkan bukti cinta kasih yang tulus dan murni, membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Dan tindakan Maria itu, kita percaya Yesus yang kuasa sanggup melihat hati yang suci dan murni seperti itu. Dan tepat seperti yang Yesus ajarkan jauh sebelumnya melalui khotbahnya di bukit dalam Matius 5 ayat 8, bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bayangkan, kalau hati kita suci dan murni, kata Yesus dalam khotbahnya di Matius pasal 5 ayat 8, dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat. Jadi sangat pantaslah kalau kemurnian dan kesucian hati Maria Magdalena dalam mengikut Yesus itu, dia yang menjadi saksi pertama kebangkitan Kristus. Bagaimana dengan kita sekalian? Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki hati yang suci? Apakah kita semua memiliki kemurnian dan ketulusan dalam mengikut Yesus? Ingat, dengan kesucian hati kita dimampukan untuk menembus dan menyelami dengan iman yang sungguh tentang kebangkitan Kristus, walaupun itu terjadi 2000-an tahun yang silam. Tapi kita dimampukan untuk mempercayainya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus dan menjadi saksi yang setia bagi Kristus dalam situasi yang bagaimanapun, seperti Maria Magdalena setia mengikut Yesus saat jayanya Yesus melayani dengan berbagai mujizat, saat tak berdayanya Yesus di kayu salib, bahkan sampai Yesus di dalam kubur pun cinta kasihnya tidak pernah berubah. Itulah hati yang suci yang dianugerahkan Allah baginya. Dengan kesucian hati kita dapat bersedia untuk disapa oleh firman Tuhan, baik dalam bentuk penguatan, firman Tuhan dalam bentuk penghiburan, firman Tuhan dalam bentuk pujian, maupun dalam bentuk nasihat, teguran, bahkan ganjaran sekalipun. Kita dimampukan Tuhan untuk menerimanya ketika hati kita ini suci dan murni di hadapan Tuhan. Dengan kesucian hati kita juga dimampukan untuk menyatakan kebenaran, keadilan, dan kasih dalam segala situasi. Dengan kesucian hati saudara-saudara, kita juga dimampukan untuk menaati peraturan-peraturan yang ada untuk membangun kehidupan dan kesejahteraan bersama, seperti dalam menghadapi upaya dan perjuangan bagaimana
mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 sekarang ini. Mendengarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh pimpinan sinode kita, yang disampaikan oleh pemerintah kita, Presiden Republik Indonesia, pemerintah kita di provinsi, pemerintah kita di kota Tarakan ini, kecamatan, kelurahan, bahkan ketua RT kita, bahkan informasi-informasi yang baik dan benar melalui media-media online. Mari kita sambut itu, kita buka hati kita, pikiran kita dengan penuh semangat iman yang telah dianugerahkan kepada kita melalui tuntunan kuasa Roh Kudus dalam penghayatan kebangkitan Yesus, sehingga semangat kita tidak redup, tetapi sungguh-sungguh bercahaya seperti semangat yang telah dinikmati dan dihayati oleh Maria Magdalena dan juga murid-murid Yesus yang lain ketika Yesus telah bangkit. Bukan lagi penakut, tetapi betul-betul membawa pembaharuan yang besar, semangat yang luar biasa. Bagaimana Maria ketika kebangkitan Yesus, seorang ibu, tetapi dikatakan dalam bacaan Alkitab berlari-lari. Murid-murid Yesus juga dikatakan berlari-lari dengan cepat. Gambaran sebuah semangat yang besar disampaikan dalam Injil Yesus Kristus karena kebangkitan Yesus Kristus. Ada pembaharuan, ada reformasi ke arah yang lebih baik. Kiranya sidang jemaat Tuhan, baik yang ada sekarang maupun yang ada di rumah masing-masing, dengan semangat kebangkitan Kristus, reformasi yang utuh, boleh kita implementasikan, praktekkan dalam kehidupan kita. Tinggalkan yang tidak baik dan tidak benar, yang akan meruntuhkan pembangunan. Tinggalkan semuanya. Angkatlah, kembangkanlah, beranilah nyatakan yang baik dan benar bersama Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Selamat Paskah saudara-saudara. Roh Kudus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita renungkan dalam suasana saat ini firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus dengan bersuara. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri dan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita
bersama dengan semua umat yang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang zaman dengan mengikuti rumusan pengakuan iman Rasul. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hormat bagi Allah. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita sekalian, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatan. Mazmur 119 ayat 21. Kita akan menyanyikan lagu berlimpah sukacita di hatiku sambil kita menyerahkan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Terima
kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu yang kudus. Oleh kasih dan kemurahan-Mu kami boleh bersekutu sekarang ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah jemaat masing-masing, bahkan di mana saja berada saat ini dalam persekutuan ibadah lewat suasana live ini. Oh Tuhan, Engkau yang berkenan atas kami umat-Mu untuk merayakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan di dalamnya ya Bapa, Engkau memperkenankan kami membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Oh Tuhan, tanam baiklah di dalam hati kami firman-Mu yang telah kami baca, dengarkan dan renungkan bersama-sama. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menghayati dan mempraktekkan dalam kehidupan kami di mana saja kami berada. Ya Bapa, kami membawa kepadamu umat-Mu di dalam segala keberadaan masing-masing, yang dalam kondisi sakit, Tuhan sembuhkanlah. Dalam ketuaan, ketidakberdayaan, orang tua kami para lansia di rumah mereka masing-masing, teguhkan dan kuatkan iman mereka untuk tetap teguh, kuat, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Kristus. Berkati juga anak-anak kami dalam pertumbuhan, perkembangan, dalam pendidikan, walaupun anak-anak kami harus belajar di rumah mereka masing-masing karena kondisi virus corona sekarang. Berkatilah mereka dalam suasana libur, namun harus mandiri belajar di rumah masing-masing. Berkati juga umat-Mu dalam pekerjaan masing-masing, yang bekerja di darat, di udara dan di laut. Tuhan memberkati mereka semuanya, yang berkarya di kem-kem, yang bekerja sebagai petani, pedagang, pengusaha, sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, apapun yang dikerjakan umat-Mu yang berkenan kepada Tuhan, Engkau memberkati mereka dan meneguhkan mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab teristimewa, dengan sungguh-sungguh mampu menyesuaikan diri dengan kepatuhan protokoler suasana COVID-19 sekarang ini. Kasihani bangsa kami ya Tuhan, kasihani pemerintah dan rakyat Indonesia, kasihani gereja-Mu, pemimpin-pemimpin kami dalam perjuangan pelayanan dengan situasi dan kondisi virus corona ini. Oh Tuhan, tegarkan dan kuatkan kami dengan semangat iman kebangkitan Kristus, walaupun situasi yang begitu berat kami hadapi. Ya Bapa di sorga, umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, teguhkan dan kuatkanlah iman mereka. Bahkan di mana saja
beribadah sekarang ini, membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Kiranya roh kudus-Mu yang menuntun dan menguasai hati dan pikiran kami semuanya. Umat-Mu sekarang telah menyerahkan persembahan syukurnya kepada-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan mengenal ketulusan hati umat-Mu semua. Berkatilah persembahan umat-Mu, biarlah dipergunakan sungguh-sungguh untuk kelebaran firman-Mu. Yang masih ada pada umat masing-masing, Tuhan juga memberkati. Biarlah segala berkat-berkat-Mu dipergunakan dengan baik dan bertanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Ya Bapa di surga, inilah doa syukur kami, syafaat kami, permohonan kami ya Tuhan, yang kami angkat kepada-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Hidup Jemaat 340, kita bangkit semua berdiri. Oleh Tuhan bagi Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup kita pada ibadah perayaan Paskah pada hari ini, kita menyambut dari PKJ 108 ayat 1 dan 2, Allah mengutus putranya. Yesus
maupun di rumah warga jemaat masing-masing, bahkan seluruh umat yang percaya di seluruh dunia. Selamat dalam suasana Paskah, suasana kebangkitan Kristus, kiranya sungguh-sungguh menyemangati kita semua dalam menjalani kehidupan baik suka maupun duka. Selamat Paskah, mari kita demonstrasikan semua salam kita dengan memakai salam bentuk Jepang